Halo semuanya, kita bertemu lagi dalam perkuliahan perilaku organisasi. Kali ini kita akan belajar tentang dasar-dasar perilaku kelompok. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti video pembelajaran ini, diharapkan mahasiswa akan mampu pertama yang memahami tentang definisi dari kelompok. Yang kedua, diharapkan mahasiswa akan mampu memahami tentang pembentuk perilaku dalam kelompok. Yang ketiga, diharapkan mahasiswa akan mampu memahami semua penjelasan tentang pemikiran dan pergeseran kelompok. Yang keempat, mahasiswa akan mampu memahami tentang perbedaan antara tim dan kelompok kerja. Ternyata antara tim dan kelompok kerja berbeda ya. Mari kita pelajari lebih lanjut. Pengertian kelompok. Kelompok merupakan sebagai, nah ini maksudnya kelompok bisa dianggap sebagai dua atau lebih individu yang berinteraksi dan saling bergantung yang datang bersama untuk mencapai sasaran tertentu. Ini rujukannya dari Robbins and Judge. Jadi nanti organisasi akan efektif jika individu yang ada dalam satu kelompok yang membentuk organisasi tidak mementingkan tujuan mereka masing-masing atau mereka sendiri-sendiri sesuai dengan visi dan misi organisasi. Jadi kata kuncinya adalah bentuk kebersamaan antar individu. Selanjutnya kita coba lakukan klasifikasi terhadap kelompok. Jadi kelompok didasarkan atas jenisnya dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kelompok formal. Ini merupakan suatu kelompok rancangan yang ditetapkan dalam struktur organisasi dengan penentuan tugas berdasarkan penunjukan penugasan kerja. Nah, dalam kelompok formal ini nanti ada dua jenis khusus kelompok formal ya. Nanti ada kelompok pimpinan atau komando atau command group dan ada kelompok tugas atau task group. Jadi nanti ada kelompok yang berdasarkan komando dan ada kelompok yang berdasarkan tugas. Yang kedua, pembagian kelompok nanti ada juga kelompok informal. Ini merupakan suatu kelompok baik yang tidak terstruktur secara formal maupun secara organisasional. Jadi nanti kelompok sukarela saja atau secara alami saja. Tidak terstruktur seperti pada kelompok formal. Ada dua jenis subkelompok ya. Ada dua jenis subjenis kelompok ya. Kalau tadi nanti di sini jenis kelompok, di sini ada subjenis kelompok ya. Yang informal yaitu kelompok kepentingan atau interest group dan kelompok persahabatan atau friendship group. Ya, jadi nanti ada beberapa orang yang berkumpul berdasarkan kepentingan, juga ada orang yang berkumpul berdasarkan persahabatan. Nah, itu nanti kalau kita lihat ya, baik dalam politik, dalam pekerjaan, itu nanti ada orang-orang yang berkumpul berdasarkan dua jenis motivasi ini, yaitu berdasarkan kepentingan atau berdasarkan pertemanan. Nah, ini yang informal. Tapi nanti yang formalnya biasanya nanti berdasarkan komando atau berdasarkan tugas. Lebih lanjut kita pelajari mengenai kelompok formal. Yang pertama, subkelompok formal nanti ada kelompok komando. Ini adalah kelompok yang ditetapkan oleh bagan atau struktur organisasi, di mana terdiri dari para individu-individu yang melapor kepada atasan atau manajer yang mewakili wewenang dari organisasi tersebut. Contohnya hubungan antara manajer dengan supervisor, itu contoh kerja kelompok yang berdasarkan komando. Sementara yang kedua adalah kelompok tugas atau task group, yaitu pekerjaan yang dilakukan bersama dengan koordinasi dengan bagian atau departemen lain untuk memudahkan pembentukan suatu kelompok tugas. Contohnya karyawan bank pada bagian back office membantu proses data memproses data nasabah dari marketing untuk kelancaran tertib administrasi. Nah, jadi nanti dua sub dari jenis kelompok nanti ada komando dan tugas tadi ya. Kita lanjutkan pembelajaran dengan kelompok informal beserta sub-sub di dalamnya. Nah, sesuai penjelasan sebelumnya bahwa kelompok informal nanti ada kelompok informal berdasarkan kepentingan dan ada kelompok informal berdasarkan persahabatan. Yang berdasarkan kepentingan, kelompok ini dibentuk oleh individu-individu yang tertentu yang
dalam organisasi ya, tapi tidak formal ya, yang memiliki kepentingan yang sama. Ya, kata kuncinya kepentingannya sama. Contohnya serikat pekerja yang memperjuangkan tunjangan atau cuti. Ya, jadi nanti ada yang merasa tunjangannya perlu ditingkatkan dan cutinya perlu ditingkatkan, mereka bisa berserikat dan berkelompok. Kemudian kelompok berdasarkan persahabatan. Kelompok ini ya para anggotanya mempunyai satu atau lebih kesamaan tentang suatu hal seperti hobi, kesamaan etnis, keyakinan politik dan lain sebagainya. Nah, contohnya kelompok penggemar sepak bola, penggemar olahraga lainnya, atau hobi sepeda motor dan lain sebagainya. Lalu kita pelajari ya mengenai mengapa sih orang memiliki motivasi ikut dalam kelompok ya. Alasan yang pertama ya, yaitu kemungkinan adalah alasan keamanan. Seseorang yang bergabung ke dalam kelompok merasa lebih aman dan percaya diri karena tidak sendirian dalam menghadapi masalah ataupun ancaman. Yang kedua, status. Adanya pengakuan dari masyarakat jika bergabung dengan kelompok tertentu yang memiliki reputasi baik di masyarakat. Jadi nanti bisa juga menjadi motivasi seseorang untuk mengikuti sebuah kelompok. Selanjutnya yang ketiga, harga diri. Misalnya dengan berkelompok merasa dihargai jika diterima sebagai anggota kelompok, terutama pada kelompok-kelompok yang bergengsi tinggi. Yang keempat, afiliasi, yaitu berafiliasi dengan kelompok dapat memenuhi kebutuhan seseorang akan persahabatan dan hubungan sosial. Berikutnya yang kelima, kekuatan. Sesuatu yang tidak dapat dicapai sendiri dapat dengan mudah dapat dicapai berkat kekuatan kelompok. Yang terakhir yaitu pencapaian tujuan. Beberapa individu umumnya memiliki tujuan atau visi dan misi yang sama dan berusaha semaksimal mungkin dapat mencapainya dengan kelompok tersebut. Nah, untuk tahapan pengembangan kelompok bisa kita lihat di sini ya, bisa dimulai dari tahapan pembentukan atau forming stage. Tahapan ini merupakan tahap pertama dalam pembentukan kelompok kerja. Para anggota mulai mempelajari tugas, banyak nanti di awal-awal ya, banyak ketidakpastian yang diberikan dan berkenalan dengan anggota yang lainnya sehingga nanti timbul chemistry dan bisa berkembang ke tahapan pembentukan kelompok berikutnya. Yang kedua, tahap timbulnya konflik atau storming stage. Nah, pada tahap ini para anggota mulai bekerja tetapi mereka cenderung akan mempertahankan pendapat mereka sendiri, menolak batasan-batasan yang ditetapkan oleh kelompok terhadap individu mereka dan terjadinya konflik. Yang ketiga adalah tahap normalisasi atau norming stage. Pada tahap ini terbentuk hubungan yang dekat antara anggota kelompok dan menetapkan aturan-aturan serta menemukan cara berkomunikasi yang tepat supaya dapat membantu mereka mencapai tujuan yang diinginkan. Tahap yang keempat yaitu tahap berkinerja atau performing stage. Pada tahap ini semua anggota kelompok ya telah dapat bekerja dan berfungsi secara penuh serta memiliki kebersamaan, percaya diri, kreatif, inisiatif dan semangat yang tinggi serta sukses. Kemudian tahap akhirnya ya yaitu tahap pembubaran ya. Jadi nanti kalau sudah berkinerja ya nanti bisa saja kelompok itu akan bubar ya. Tahap pembubaran ini bisa disebut sebagai adjourning stage. Pada tahap ini dikhususkan untuk kelompok-kelompok kerja yang bersifat sementara, di mana setelah suatu proyek selesai atau suatu permasalahan berhasil dituntaskan, kelompok kerja tersebut akan dibubarkan. Dan proses pembubarannya sendiri semestinya juga soft landing ya, atau dibubarkan dengan lembut ya, tidak terjadi konflik pasca bekerja secara berkelompok. Sebagai tambahan untuk kelompok-kelompok kerja yang permanen ya, tahap terakhirnya adalah tahap kinerja atau performing, yaitu tahap yang keempat ini ya. Selanjutnya pembentukan perilaku dalam kelompok. Hal-hal yang nantinya sangat berpengaruh terhadap pembentukan perilaku kelompok ya, tentunya yang pertama adalah norma atau semacam nilai-nilai yang disepakati ya, sehingga nanti akan membentuk perilaku-perilaku tertentu ya sesuai dengan norma-norma yang dipercayai tersebut.
Kemudian ukuran ya, nanti baik jahat ya, kemudian kurang cukup dan lain sebagainya itu nanti bisa disepakati dan nanti juga akan berpengaruh terhadap perilaku kelompok. Status juga begitu ya, ya mau tidak mau ya, agama, jenis kelamin, kemudian pendidikan ya itu nanti juga akan membentuk perilaku dari kelompok. Komposisi juga demikian ya, jadi kelompok yang heterogen sama kelompok yang homogen tentunya juga akan memiliki perilaku yang berbeda karena akan memiliki wawasan, akan memiliki mindset yang yang berbeda ya dibandingkan dengan kelompok yang misalnya antara homogen dan heterogen. Kemudian yang kelima adalah kekohesifan atau keterhubungan antar kelompok ya. Jadi nanti kelompok yang memiliki chemistry tinggi sama kelompok yang misalnya individualis ya dan mereka hanya mengikuti komando, itu nanti perilakunya akan berbeda dibandingkan dengan kelompok di mana para anggotanya memiliki chemistry tinggi ya, atau keterhubungan yang tinggi ya. Selanjutnya kita pelajari lebih lanjut mengenai apa itu norma. Ini kaitannya dengan pembentukan perilaku kelompok tadi ya. Jadi di sini norma adalah standar perilaku yang bisa diterima dalam kelompok yang digunakan secara bersama-sama oleh anggota kelompok. Jadi standarnya sebenarnya adalah nilai yang ada pada ininya persepsi pribadi masing-masing. Kemudian nanti yang disepakati itulah nanti yang jadi standar dan akan menjadi dasar dari perilaku kelompok. Untuk kelas-kelas norma nanti ada norma kinerja, yaitu seberapa keras anggota harus bekerja. Seberapa tingkat hasil seharusnya dan pekerjaan dapat dilaksanakan serta lain sebagainya. Yang kedua yaitu norma penampilan, yaitu etika dalam berpakaian ya dan berpenampilan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah norma tata sosial ya. Ini akan membentuk atau menjalin persahabatan dalam dan di luar pekerjaan ya. Jadi nanti etika antara anggota-anggota kelompok ya. Dan persahabatan di dalamnya juga akan membentuk dari perilaku kelompok tersebut. Yang keempat adalah norma alokasi sumber daya. Nah, nanti distribusi sumber daya dan penugasan pekerjaan yang sulit itu juga akan mempengaruhi perilaku dari kelompok tersebut. Selanjutnya, norma kelompok memberi tekanan dan mempengaruhi perilaku individu. Konformitas adalah suatu bentuk perubahan perilaku yang atau kepercayaan ya sebagai hasil dari tekanan kelompok menurut Myers 2008. Konformitas ini terjadi karena keinginan seseorang untuk diterima oleh kelompok. Konformitas merupakan tekanan kelompok pada anggotanya untuk merubah perilaku. Semakin besar konformitas yang muncul maka semakin besar tekanan yang mereka alami. Maka dampak negatif pun akan muncul meskipun aturan dalam kelompok tersebut positif. Hal itulah yang membuat mereka sulit mencapai keyakinan diri dan kehilangan identitas diri pada kasus-kasus tertentu. Selanjutnya, perilaku menyimpang di tempat kerja atau deviant workplace behavior. Perilaku menyimpang di tempat kerja adalah perilaku disengaja yang melanggar norma-norma organisasional signifikan dan dengan melakukannya mengancam kesejahteraan organisasi atau anggota-anggotanya. Nah, di sini individu lebih mungkin melakukan penyimpangan pada saat bekerja secara berkelompok. Hal ini disebut juga perilaku antisosial atau ketidaksopanan di tempat kerja. Nah, kelompok dengan perilaku menyimpang nanti misalnya yang banyak ya itu berbuat curang ya. Ini yang mungkin umum ya seperti korupsi dan lain sebagainya ya. Sementara yang lebih kecil dan sering terjadi dalam kelompok itu mencuri dan berbohong. Nah ini untuk berbohong biasanya jamaah ya atau dalam kelompok ya. Curang juga jamaah ya. Sementara sebagiannya nanti juga bisa untuk mencuri dan berbuat curang juga bisa mandiri ya. Tapi kalau berbohong biasanya bersama ya. Tapi nanti di sini persentasenya kok kecil ya. Oke, berikutnya status. Status adalah, ini norma status maksudnya yang berpengaruh pada perilaku kelompok ya. Status adalah posisi dan tingkatan yang ditentukan secara sosial diberikan kepada kelompok atau anggota kelompok oleh orang lain. Nah, nanti status anggota kelompok bisa ada norma kelompok ya. Ini adalah interaksi
antara anggota dipengaruhi oleh status, di mana orang-orang berstatus tinggi cenderung lebih tegas dan bicara terbuka dan lebih berani dalam menyampaikan kritik. Kemudian norma keadilan status ya, di mana para anggota kelompok penting, saya koreksi ya, para anggota kelompok penting untuk percaya bahwa status hierarki itu setara atau berkeadilan agar terdapat keseimbangan yang menghasilkan berbagai jenis perilaku korektif atau bersifat memperbaiki. Kemudian norma budaya. Nah, pesan yang ingin disampaikan adalah memastikan bahwa kita memahami siapa dan apa yang menentukan status ketika berinteraksi dengan orang dari budaya yang berbeda dari budaya kita misalnya atau budaya orang lain. Selanjutnya adalah norma ukuran. Ukuran dari sebuah kelompok mempengaruhi perilaku kelompok secara keseluruhan. Kelompok yang lebih kecil lebih cepat dalam menyelesaikan tugas daripada kelompok yang lebih besar. Itu logis ya. Dalam hal pemecahan masalah, kelompok besar memiliki nilai yang lebih baik daripada kelompok kecil. Jadi maksudnya kapasitasnya ya. Ini nanti memungkinkan mendapatkan anggota dengan background yang lebih beragam ya. Namun demikian tentu tantangan yang muncul juga akan lebih banyak. Sementara semakin kecil koordinasinya lebih mudah, lebih praktis, lebih lincah ya. Tapi kapasitasnya atau kemampuan kerjanya tentunya lebih kecil. Sementara untuk kelompok besar ya kapasitasnya besar, tapi tentu tantangan-tantangan yang muncul lebih besar. Salah satu dari temuan yang paling penting mengenai besaran kelompok dengan memperhatikan kemalasan sosial atau social loafing ya. Jadi nanti yang perlu diperhatikan ya dari kelompok yang besar itu tingkat kemalasannya seperti apa ya, atau anti malasnya seperti apa, sehingga nanti kita bisa menilai kelompok tersebut memiliki kemampuan kerja seperti apa. Selanjutnya kita pelajari lebih lanjut mengenai kemalasan sosial atau social loafing. Kemalasan sosial atau social loafing adalah kecenderungan pada individu-individu untuk mengeluarkan sedikit upaya atau mengandalkan orang lain ketika bekerja secara bersama dibandingkan dengan kerja sendiri. Jadi nanti kalau malas berkelompok ya, itu nanti bentuknya adalah social loafing ini. Nah, nanti ya bentuknya ya, yang pertama tugas dirasakan tidak penting, sederhana dan tidak menarik. Itu nanti juga akan mempengaruhi terhadap social loafing. Yang kedua, hasil individu tidak dapat diidentifikasi karena terbagi dengan anggota yang lain. Yang ketiga, semakin besar anggota kelompok akan meningkatkan kecenderungan seseorang untuk melakukan social loafing. Jadi semakin besar ya nanti mungkin merasa sudah cukup dikerjakan oleh itu ya sebagian orang dalam kelompok tersebut ya. Jadi nanti itu juga mempengaruhi social loafing kalau kelompoknya semakin besar, apalagi pekerjaannya kapasitasnya kecil ya. Kalau dikerjakan oleh seluruh anggota kelompok tersebut. Nah, selanjutnya adalah komposisi. Demografi kelompok adalah suatu tingkatan di mana anggota kelompok berbagi atribut demografi seperti umur, jenis kelamin, ras, tingkat pendidikan, dan lamanya pengabdian dalam organisasi. Cohorts atau pengikut adalah individu-individu yang merupakan bagian dari kelompok yang memiliki atribut yang sama. Jadi nanti demografi ya, jadi struktur dari kelompok tersebut ya, atau komposisi dari kelompok tersebut tersusun dari orang-orang seperti apa, itu nanti juga akan mempengaruhi perilaku dari kelompok tersebut. Selanjutnya kekohesifan. Kekohesifan atau kepaduan adalah tingkatan di mana anggota kelompok tertarik satu sama lain dan dimotivasi untuk tetap berada dalam kelompok tersebut. Ya. Nanti dia akan terjadi peningkatan kepaduan kelompok ya. Yang pertama membuat kelompok yang lebih kecil untuk meningkatkan kepaduan kelompok ya. Yang kedua mendorong kesepakatan dengan anggota kelompok. Yang ketiga meningkatkan waktu bersama dengan anggota kelompok. Yang keempat, meningkatkan status kelompok dan merasakan kesulitan dalam kelompok. Yang kelima, mendorong persaingan dengan kelompok lain. Yang keenam, memberikan penghargaan kepada kelompok dan bukan kepada pribadi ya. Kemudian yang ketujuh, mengisolasi kelompok secara fisik ya, sehingga nanti kepaduan di sini bisa benar-benar terbentuk dan bisa meningkatkan
performa dari kelompok tersebut. Selanjutnya pembentukan keputusan kelompok. Nanti ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu kekuatan dan kelemahan. Kekuatannya informasi yang lengkap, kemudian meningkatkan keanekaragaman pandangan, berikutnya keputusan lebih tepat, berikutnya meningkatkan penerimaan terhadap keputusan. Ya, jadi nanti dengan berkelompok kekuatan atau kelebihannya seperti itu. Sementara kelemahannya karena banyak yang diakomodasi ya pendapatnya, maka nanti akan lebih lambat, juga akan meningkat tekanan untuk menyesuaikan diri, dominasi oleh satu atau beberapa anggota ya. Jadi nanti seringkali seperti itu ya. Ada beberapa subkelompok ya yang mendominasi pandangan dan lain sebagainya ya. Kemudian tanggung jawab menjadi tidak pasti ya, karena itu ya seringkali kepaduannya itu kurang bagus ya. Nanti hanya beberapa anggota saja yang bekerja. Selanjutnya pemikiran dan pergeseran kelompok. Pemikiran kelompok atau groupthink adalah suatu fenomena di mana suatu fenomena yang mana norma bagi konsensus mengabaikan penilaian realistis atas serangkaian alternatif tindakan. Kemudian selain pergeseran pemikiran ya, selain pemikiran kelompok juga ada pergeseran kelompok atau group shift. Ini adalah suatu perubahan antara keputusan kelompok dengan keputusan individu yang diambil oleh seorang anggota di dalam kelompok. Pergeseran dapat mengarah pada penyelamatan atau resiko yang lebih besar, tetapi umumnya mengarah pada versi yang lebih ekstrim atas posisi awal kelompok. Nah, itu umum terjadi di awal, itu mungkin kelompok memiliki visi dan misi tertentu, tapi pada perjalanannya kemungkinan akan terjadi pergeseran-pergeseran tertentu. Selanjutnya kita pelajari mengenai teknik pengambilan keputusan kelompok. Yang pertama, interaksi kelompok atau interacting groups. Kelompok yang para anggotanya saling berinteraksi, berhadapan muka satu sama lain. Ya, ini pendekatan dari interaksi kelompok. Yang kedua adalah sumbang pendapat atau brainstorming. Ini adalah proses menggali dan mendapatkan gagasan-gagasan dari anggota kelompok ya, untuk mendapatkan solusi-solusi kreatif dan sesuatu masalah yang solusi-solusi kreatif atas suatu masalah yang dihadapi. Ini fokus hanya pada gagasan saja. Kemudian berikutnya teknik kelompok nominal atau nominal group teknik Q. Ya. Ini adalah metode pengambilan keputusan di mana individu saling bertatap muka untuk mengumpulkan gagasan sekaligus dievaluasi secara sistematik, tetapi tetap independen, harus membuat rank order dari berbagai opsi. Berikutnya adalah pertemuan elektronik atau electronic meeting. Ini adalah pertemuan di mana anggota-anggota saling berinteraksi dengan menggunakan perangkat komputer virtual. Kalau zaman sekarang kira-kira yang menggunakan Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya itu ya. Selanjutnya perbedaan antara tim dan kelompok kerja. Kelompok kerja ini adalah suatu kelompok yang intinya berinteraksi untuk berbagi informasi dan membuat keputusan untuk membantu tiap anggota kelompok menunjukkan kinerja sesuai dengan tanggung jawabnya. Sementara untuk tim kerja atau teamwork, ini adalah suatu kelompok di mana usaha individu akan menghasilkan kinerja yang lebih besar dibandingkan dengan input individunya. Jadi nanti perbedaan dari keduanya seperti itu. Selanjutnya kita lihat di sini perbandingan tim dan kelompok kerja. Stephen P. Robin melakukan pembedaan antara kelompok kerja dan tim kerja berdasarkan 4 variabel, yaitu sasaran, sinergi, akuntabilitas, dan keahlian. Nah, perbedaannya nanti kurang lebih seperti berikut ya. Ini work group ya atau kelompok kerja, dan ini adalah work team atau tim kerja ya. Jadi nanti kalau tim kerja ya, goalnya ya, kalau kelompok kerja adalah share information, sementara tim kerja collective performance ya, atau performa dari kelompok tersebut. Kemudian dalam hal sinergi nanti di sini cenderung netral ya, kadang-kadang bahkan negatif ya, sementara nanti dalam tim kerja adalah positif sinerginya. Kemudian akuntabilitasnya atau tingkat pelaporannya ya, untuk work group ini atau kelompok kerja ini cenderung individual. Sementara di sini ya dalam tim kerja itu nanti individual dan mutual
jadi nanti individual dan kerjasama. Kemudian dalam hal skill ya, untuk work group ini cenderung random dan sangat bervariasi ya. Sementara dalam tim kerja itu nanti cenderung saling melengkapi. Kemudian bagaimana mengubah individu menjadi pemain tim? Ya, tantangannya yang pertama mengatasi keengganan individu menjadi anggota tim. Kemudian mengatasi pengaruh budaya individualistis. Berikutnya mengenalkan tim kepada organisasi yang secara historis menghargai prestasi individu. Selanjutnya untuk membentuk tim pemain tim ya, yang perlu dilakukan adalah menyeleksi karyawan yang bisa mengisi peran tim mereka. Kemudian pelatihan kepada karyawan untuk menjadi pemain tim. Dan berikutnya adalah menambah sistem penghargaan untuk mendorong usaha yang kooperatif dalam tim kerja tersebut. Nah, untuk pengaruh proses kelompok nanti bisa dilihat seperti ini ya dalam bentuk diagram ya. Potensial group effectiveness ya. Jadi nanti dalam potensi efektivitas dalam grup ya. Itu nanti dalam kelompok nanti bisa digambarkan seperti ini ya. Kemudian keuntungan proses ya, itu nanti digambarkan sebagai positif ya. Sementara untuk kerugian proses itu nanti dalam kelompok tersebut ya nanti ada kerugiannya tentunya ya. Kemudian nanti bagian akhirnya adalah hasil ya. Jadi nanti ini tambah ini dikurangi ini ya. Nanti dalam kelompok itu ada potensinya. Kemudian nanti dengan berkelompok ya, antara potensi individu itu nanti akan menghasilkan keuntungan, tapi dengan berkelompok juga akan ada kerugian-kerugiannya. Dan nanti hasilnya adalah actual group effectiveness atau efektivitas dari keberadaan grup tersebut yang sebenarnya. Nah, dari apa yang sudah kita pelajari, kita bisa menarik beberapa kesimpulan ya. Yaitu bahwa dasar-dasar perilaku kelompok meliputi berbagai faktor yang mempengaruhi cara individu berperilaku dalam kelompok. Termasuk pengaruh sosial, konformitas, dan norma sosial. Perilaku kelompok juga melibatkan interaksi dan dinamika di antara anggota, serta proses pengambilan keputusan bersama. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai dasar-dasar perilaku kelompok. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik dan mudah-mudahan kedepannya bermanfaat. Demikian untuk video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.